dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustaz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fan fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara rutinan pengajian yang insya Allah akan selalu istiqomah kami selenggarakan, yakni pengajian Ngaos Sareng Ustaz, yang mana pada kesempatan kali ini kitab yang akan kita kaji adalah kitab Fan Tafsir, yakni Tafsir Shawi. Seperti biasa, pengajian kitab Tafsir Shawi akan disampaikan oleh beliau yang sekarang telah hadir di antara kita semua, yakni Ustadz Ansori Mahfud. Harapan kita ke depannya semoga kita bisa selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu baik secara langsung maupun secara virtual. Baiklah, intifa wal ikhtisar, langsung saja kita mulai acara pengajian pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan acara yang akan kita lalui dapat berjalan dengan lancar. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Acara selanjutnya yakni pengajian kitab Tafsir Shawi oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Ansori Mahfud. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah. Hadratal muhtarabin, segenap keluarga besar Pondok Modern Al-Rifai, semua yang saya hormati, adik-adik semua yang tergabung dalam santri Pondok Modern Al-Rifai, semua yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan sore hari ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan pertolongannya kita semua senantiasa diberi kekuatan di dalam mencari ilmu di Pondok Modern yang tercinta ini. Harapan dari kita semua, mudah-mudahan thalabul ilmi kita di Pondok Modern Al-Rifai ini nantinya akan menjadi penghantar kesempurnaan hidup kita dan sekaligus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini sedikit saya akan mencoba membuka keterkaitan dari jati diri yang ada di dalam diri manusia. Pada dasarnya manusia ditakdirkan, difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk makhluk sosial. Berarti kalau diistilahkan makhluk sosial ini nantinya akan saling butuh satu dengan yang lain. Tidak ada istilahnya kesempurnaan yang hakiki yang ada di dalam diri manusia. Maka karena manusia secara fitrahnya ini terlahir saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini berkewajiban untuk menjalani ibadah. Satu, ibadah secara langsung. Yang kedua, ibadah dengan sesama manusia. Lah, ibadah sesama manusia ini nanti terangkum di dalam tatanan nilai-nilai bersosial. Bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Bagaimana di situ nanti kita bersama satu dengan yang lain.
dan nggak menutup kemungkinan satu dengan yang lain punya pendapat yang berbeda, dan nggak menutup kemungkinan satu dengan yang lainnya pola pikir di dalam memahami apa saja ada perbedaan. Dari situlah akhirnya kita semua yang ditakdirkan oleh Allah punya kelebihan dan kekurangan, sementara kita disuruh untuk melanjutkan atau menuju dalam satu tujuan yang benar. Maka dalam Al-Quran di situ banyak sekali perintah-perintah yang datangnya dari Allah, disuruh bagi kita untuk bermusyawarah. Musyawarah diartikan bukan berarti kita untuk mencari menang-menangan, tidak. Tapi format yang benar di dalam musyawarah itu semata-mata kita mencari titik temu dari berbagai macam pendapat, dari berbagai macam pandangan, menuju kepada ketentuan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Berkaitan di dalam kajian tafsir Shawi yang menjelaskan tentang masalah daripada musyawarah, kita mencoba membuka di dalam surat Asy-Syura ayat 38. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, walladzina istajabu lirabbihim, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama mengikuti, sama menerima, sama mengiyakan dari apa yang menjadi ketentuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa aqamus shalah, dan mereka yang beriman tadi mau untuk menjalankan ibadah salat. Wa amruhum syura bainahum, dan mereka-mereka yang sudah tertanamkan iman dengan kuat mau menjalankan yang namanya ibadah salat, di dalam memutuskan apa saja, di dalam menyelesaikan apa saja, mereka di situ juga mau menjalankan yang namanya musyawarah. Arti dan kandungan di dalam Asy-Syura ayat 28 ini mengingatkan kepada kita semua dalam menentukan apa saja kita tidak lepas dari yang namanya bermusyawarah. Lebih-lebih orang yang di situ belum ngerti dan belum tahu makna apa nanti yang akan dia rencanakan, makna apa yang nanti akan dia bahas. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 59 sampun dawuh wasyawirhum fil amri, hendaklah Anda semua bermusyawarah di dalam menentukan permasalahan apa saja. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita di situ sudah bermusyawarah, mencari format yang lebih baik, maka pasrahkan dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa memberikan satu kesimpulan, ternyata ego yang dominan pada diri manusia tidak diperbolehkan dibiarkan liar begitu saja untuk mencari kebenaran yang hanya kembali kepada dirinya sendiri. Maka sangat ditentukan dibutuhkan dengan yang namanya musyawarah. Karena orang di situ punya pemikiran benar menurut dirinya, belum mesti itu benar dalam rangka menuju kemanfaatan yang lebih baik. Maka diharapkan dalam memberikan ketentuan apa saja hendaklah bermusyawarah, apalagi di situ bagi orang yang belum mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda semua kepada orang-orang yang membidangi ketika kamu di situ belum mengerti apa yang menjadi keinginan di dalam diri kamu. Kesimpulan, seseorang enggak diperbolehkan terlalu memenangkan egonya diri tanpa di situ mau untuk menerima masukan yang baik, mau menerima musyawarah, masukan-masukan yang positif dari orang lain. Di dalam tafsir Shawi berkaitan dengan surat Asy-Syura dan sekaligus dalam surat Ali Imran tadi mengisahkan perjalanan
junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ diceritakan Rasulullah bersama para sahabatnya ini setelahnya hijrah ini berada di kota Madinah. Pada saat Rasulullah bersama dengan para sahabatnya di kota Madinah, di luar kota Madinah masih tetap orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang ingin untuk menghancurkan dan memerangi umat Islam. Dan kita harus ingat apa yang ada di dalam diri Rasulullah, mulai pemikiran, keinginan, ini sebenarnya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Rasulullah punya pemikiran yang enggak benar. Enggak mungkin Rasulullah di situ punya keinginan yang tidak sesuai, dan enggak mungkin Rasulullah di situ punya pemikiran dan keinginan yang tidak akan ada manfaatnya kepada umat Islam. Kita ingat di dalam kajian tentang masalah ilmu tauhid bahwasanya Rasulullah punya predikat ma'sumun, terjaga dari perbuatan yang tidak benar. Angen-angen elek itu tidak ada dalam diri Rasulullah. Tapi di saat Rasulullah berada di Madinah bersama para sahabatnya untuk menentukan apakah saya tetap berada di Madinah atau saya bersama dengan para sahabat dan umat Islam harus menghadapi orang-orang kafir, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak bermusyawarah dengan para sahabat. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ini orang kafir Quraisy sudah ada di luar kota Madinah, sementara kita berada di dalam kota Madinah. Kita harus tetap di kota Madinah atau kita keluar menghadapi orang-orang kafir Quraisy dengan perang melawan mereka. Ini yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Padahal Rasulullah maksumun, terjaga dari pemikiran, keinginan, angan-angan, bahkan prediksi yang tidak benar, semuanya terjaga. Tapi kita harus ingat, ini sebuah suri toladan, sebuah contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hendaklah di dalam setiap apa saja kita tidak pernah mau meninggalkan bermusyawarah, karena pemikiran dalam diri kadangkala di situ masih kurang, apalagi di dalam mencari format yang terbaik yang nantinya harus kita lakukan dan kita laksanakan. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya Abu Bakrin, apakah kita di sini diem aja di Madinah atau kita harus keluar? Ternyata para sahabat di situ memberikan masukan, ya Rasul, engkang sae kalau bisa kita keluar menghadapi orang-orang kafir Quraisy, karena bagaimanapun juga mereka walaupun belum masuk kota Madinah, tapi mereka juga bersiap-siap untuk memerangi kepada diri kita. Dari masukan-masukan para sahabat akhirnya ditampung oleh Rasulullah. Insya Allah ini yang terbaik. Kita bukan berdiam, tapi kita harus keluar menghadapi orang kafir Quraisy. Maka terjadilah namanya perang Uhud. Ini satu yang harus kita cari, bukan kita cari, kita ambil kesimpulan. Diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mau mengajak musyawarah, mau menerima masukan dari orang-orang yang lain, yaitu para sahabat, padahal Rasulullah termasuk ma'sumun, terjaga dari perbuatan yang salah. Maka fenomena yang sekarang ini terjadi, seringkali umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tidak mau mengedepankan makna musyawarah, tidak mau mengedepankan makna daripada punya usul yang baik itu bagaimana. Akhirnya seakan-akan di situ memberikan satu kesimpulan, apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi pemikiran saya, apa yang menjadi angan-angan saya dan golongan saya, pasti benarnya. Inilah yang ternyata sangat bertentangan dengan
konsep yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita berpijak dan dengan kita mengikuti kajian di dalam surat Asy-Syura dan di dalam surat Ali Imran yang mengajak kita semua dalam memberikan kesimpulan apa saja harus dengan bermusyawarah. Maka fenomena yang sekarang ini terjadi, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di media cetak, media elektronik, kadang kita gerah melihat yang terjadi. Ada kelompok yang memaksakan kehendaknya. Ada kelompok yang di situ sampai berani melawan kebijakan pemerintah, yang sementara kebijakan pemerintah ini kembali kebaikannya untuk seluruh warga negara. Ada kelompok yang di situ dengan kekuatannya sampai di situ berani melawan daripada pemerintah yang dianggap sah. Sudut pandang masalah kejadian-kejadian yang sekarang ini terjadi, kalau kita kaji secara hukum Islam bagaimana? Hukum Islam mengatakan bahwasanya tasarruful imam lirra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang imam ataupun pimpinan itu harus diikuti. Kalau memang kebijakan itu ada kebaikan kembali kepada umum, bukan kembali kepada masing-masing golongan. Dan ini sudah ada, sudah terangkum di dalam aturan yang ada di negara kita. Sekarang ini muncul daripada kelompok-kelompok yang kepingin mengedepankan apa yang menjadi keinginannya, sampai berani di situ mengambil satu kebijakan yang baik kembali kepada diri, tapi kurang memperhatikan apakah baik diterima oleh orang lain dan tidaknya. Ini sebenarnya adalah sebuah konsep yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan yang telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangatlah tepat seandainya sekarang ini muncul demonstrasi, ya, muncul demo, muncul unjuk rasa dan lain sebagainya. Unjuk rasa kalau hanya untuk menuntut sebuah keadilan, unjuk rasa dalam rangka menuntut hak, ini dibenarkan. Tapi di saat demo dan unjuk rasa ketika sudah menganulir kebenaran, ketika sudah memangkas sebuah kebenaran dan memaksakan pemikiran yang hanya kembali kepada diri, justru inilah yang dikhawatirkan akan menghancurkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya, nilai-nilai Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya logikanya di Indonesia ini kelompok Islam kan banyak, ya. Ada kelompok yang mau menerima pendapat orang lain, ada kelompok yang memaksakan kehendaknya sehingga apa yang bukan menjadi kehendaknya atau pemikirannya ini dianggap itu keliru. Yang sehingga wajar sekali seandainya terjadi benturan. Ini sangat disayangkan seandainya itu benturan terjadi sama-sama umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini terjadi? Karena tidak mau mengikuti anjuran yang telah digambarkan dan diarahkan Rasulullah, mau menerima pendapat yang baik dari orang lain demi menuju untuk mencari yang lebih baik. Inilah makna daripada pentingnya kita bermusyawarah di dalam segala hal. Sampai di dalam kaitan tentang mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau menghargai dan mau menghormati daripada pendapat para sahabatnya, ada satu dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ra'aitu ahadan aktsara musyawaratan li ashabih min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah melihat satu orang saja yang lebih banyak untuk mau bermusyawarah dengan para sahabat selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah ini uswatun hasanah, menjadi panutan kita semua sebagai umat Muhammad. Kalau Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita hendaklah di dalam segala hal kita mau bermusyawarah mencari format yang lebih baik,
di mana lebih baik yang tidak hanya kita kembalikan kepada diri tapi kebaikan untuk dikembalikan secara umum, maka itulah sebenarnya pesan moral yang disampaikan Rasulullah. Inilah mana Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Teman-teman semua yang saya hormati, itu 2 ayat. Yang pertama dari surat Asy-Syura ayat 28 dan surat Ali Imran ayat 59 yang juga dijelaskan di dalam tafsir tadi, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya orang di situ mau menjalani yang namanya bermusyawarah, baik di dalam urusan dunia dan urusan akhirat, baik di dalam kita mencari bekal dunia dan urusan bekal kita menuju kehidupan akhirat. Semuanya itu dalam rangka mencari yang terbaik yang nantinya untuk bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tafsir yang lain itu memberikan ketentuan wa anfiqu fi sabilillah walatulku biaidikum ila tahlukah. Berinfaklah atau berbuat baiklah kamu dengan antar sesama dalam rangka untuk mengagungkan, menguatkan agama Allah, dan janganlah kamu berbuat yang pada akhirnya bisa merugikan kepada orang lain. Musyawarah kita punya pendapat, musyawarah kita punya harapan, tapi jangan sampai pendapat dan harapan kita justru nantinya akan bisa merusak kepada orang lain, karena tujuan kita bermusyawarah mencari yang terbaik untuk dipakai semua pihak. Inilah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang saya hormati, kiranya itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pencerahan kepada kita, sehingga kita tidak bosan-bosannya untuk mau bertanya, tidak bosan-bosannya untuk bermusyawarah. Bagaimanapun juga kemampuan kita, pemikiran kita kadang masih ada kurangnya. Dengan kita mau bermusyawarah, insya Allah kesempurnaan itu nanti akan terjadi kepada kita semua, khususnya kita yang masih dan lagi tholabul ilmi di Pondok Modern Al-Rifai ini. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yakni sesi interaktif. Kami persilakan kepada teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, silahkan. Ya, Mbak yang biru dongker sama Mbak yang coklat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang musyawarah yang sedang kita kaji ini. Akhir-akhir ini kan masih pada masa-masa pandemi, masa-masa COVID-19. Mulai mungkin kalau tidak salah itu mulai dari bulan Maret sampai sekarang pun COVID ini masih belum selesai. Menghadapi seperti itu, yang kita lihat sekarang masyarakat itu kayak seperti capek, lelah, harus sesuai dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tidak boleh keluar dan sebagainya. Kadang sampai masyarakat itu cuek dengan himbauan-himbauan dari pemerintah, yang sampai sekarang pun pemerintah juga masih tetap dan terus gencar untuk menyuarakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang mau saya tanyakan Ustadz, sebetulnya kita sebagai orang muslim itu seperti apa? Apakah COVID ini memang ada atau memang itu hanya isu belaka? Terus ketika menanggapi masyarakat yang tidak mau dan tidak percaya dengan adanya COVID, sehingga mereka semua tidak mengindahkan protokol kesehatan, itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Langsung. Oke, terima kasih atas waktunya. Ustadz, di sini saya ingin menanyakan dengan konsep di
demo atau unjuk rasa yang dimana masyarakat Indonesia itu mengartikan demo atau unjuk rasa ini sebagai bentuk penyampaian aspirasinya mereka terhadap pemerintah. Karena kan kalau demo rame-rame, sehingga kalau rame-rame itu ada kemungkinan mereka akan digubris karena kan seakan-akan mereka benar-benar menuntut gitu, Ustaz. Sedangkan kalau dia menyampaikan aspirasi secara individu, belum tentu mereka akan digubris. Bahkan untuk terdengar aspirasinya sampai kepada pemerintah aja itu kemungkinannya sangat kecil, sehingga mereka kebanyakan masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa demo atau unjuk rasa ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi, di mana kalau menurut saya pribadi musyawarah itu juga salah satu bentuk penyampaian aspirasi. Jadi bagaimana hubungannya demo atau unjuk rasa dengan musyawarah itu sendiri? Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih dari teman-teman yang tadi sudah mau bertanya pada kesempatan sore hari ini. Saya yakin dua pertanyaan ini sangat luar biasa, ya. Karena bagaimanapun dua pertanyaan ini yang sekarang ini terjadi. Yang pertama ini urusan COVID. Kadang masyarakat ini capek bahas COVID itu wis kesuwen, lelah. Karena orang enggan membahas itu faktornya ada dua. Ada karena nggak punya match, nggak punya keinginan, nggak punya kemantepan. Ada kalanya udah karena capek. Tadi udah disampaikan pandemi ini terhitung mulai bulan Maret, sekarang udah masuk bulan 12. Udah hampir 10 bulan. Dan fakta yang terjadi menurut pemerintah dalam hal ini adalah Satgas pemerintah yang mengurusi tentang masalah COVID ini justru bukan semakin menurun, tapi semakin naik. Kita hanya ngikutin aja. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda semua kepada orang yang membidanginya ketika kita tidak tahu. Makanya kalau ditanya, Ustadz, COVID-nya sekarang masih ada enggak? Wah, karena saya bukan ahlinya COVID, jadi saya tanya kepada yang ngerti COVID. Terus akhirnya kita padukan masalah COVID ini dengan keyakinan kita. COVID itu sesuatu yang tidak kelihatan menurut saya. Ya. Sama halnya ketika kita dididik dan dibesarkan di pesantren merujuk kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk mau menjalani ibadah. Jin berada di alam gaib yang kita tidak kelihatan, sementara manusia di alam nyata yang sekarang ini kita jalani. Tapi kita wajib yakin itu adanya. Dengan adanya kita wajib yakin itu adanya yang namanya makhluk gaib, yang namanya setan, yang namanya iblis, yang namanya demit, wala alihi wa ashabihi itu. Akhirnya kita diajarkan oleh guru-guru kita dengan doa-doa supaya kita dijauhkan dari godaan setan. Padahal kita nggak tahu setan. Kadang anak-anak yang doa dengan membaca surat An-Nas, dengan membaca ta'awud. Kamu baca doa apa? Doa supaya dijauhkan dari setan. Nah, setannya di mana? Saya yakin dia nggak akan bisa menjawab. Setannya di sini atau di sana. Kenapa? Karena sudah tertanamkan keyakinan setan itu ada, tapi kita tidak tahu. Sama halnya kalau ditanyakan sekarang ini kita udah capek. Asli ini corona itu ono apa ora? Ngono tok pertanyaane. Ya karena saya bukan bidangnya itu, akhirnya saya bertanya kepada yang ngerti. Fas'alu ala dzikri. Bertanyalah kepada mereka yang membidangi ketika kamu tidak tahu. Terus disimpulkan oleh pemerintahan kita yang sah bahwasanya namanya virus itu ada. Masalah nanti diadakan dan dibesar-besarkan itu termasuk sebuah perbuatan yang dilakukan oleh oknum.
Sing penting di situ ada. Cuma permasalahannya virusnya di mana? Kita kan tidak tahu. Ada tapi tidak tahu. Sama, kita yakin setan itu ada. Karena kita tidak tahu setan sekarang lagi di mana, maka kita disuruh untuk membaca doa supaya dijauhkan dari setan. Virus sekarang ini masih ada, buktinya yang terpapar juga banyak, tapi kan kita tidak tahu. Ya kita mengikuti aja aturan pemerintah dan kita tidak lupa dengan memanjatkan namanya doa. Itulah bagian dari ikhtiar kita, usaha kita dalam rangka untuk menghindar, dalam rangka diselamatkan dari sesuatu yang ada yang kita tidak tahu. Kalau ditanyakan seperti itu, fenomena yang terjadi menurut saya pribadi ya guyonannya. Kalau saya ditanya virus itu, ya tahu banyak kayak setan itu aja lah. Kita yakin ada tapi kita tidak tahu. Virus ini ada, faktanya di situ dari satuan tugas memberikan tiap hari terus memberikan laporan tentang masalah orang-orang yang terkena. Faktanya ada. Mungkin seandainya suara-suara sumbang yang terjadi di masyarakat kita, ada istilahnya COVID beneran dan di COVID-kan, itu sudah keluar daripada koridor ketentuan hukum, berarti itu adalah ulah daripada oknum saja. Kalau ditanyakan ada atau tidak, saya jawab ada, tapi saya tidak tahu sekarang di mana. Karena saya tidak tahu, maka saya harus berikhtiar mengikuti aturan protokoler dengan menerapkan 3M. Ya, pakai masker, ya, mencuci tangan, physical distancing dan lain sebagainya. Itu bagian daripada ikhtiar dohir kita, dan ikhtiar batin kita adalah dengan membaca doa. Coba kita mengingat bahasa-bahasa sederhana daripada mbah-mbah kita. Itu kalau dikaji secara Islam itu sangat sesuai. Contoh sing gampang, lek nang tempat sing rungkut-rungkut ojo kakean pola. Ojo seneng rame-rame di tempat sing wingit. Bahasa sederhana yang disampaikan oleh sesepuh-sesepuh kita itu sebenarnya bagian daripada ikhtiar kalau kita kaji secara Islam. Apa ikhtiarnya? Secara dohir kita di situ kudu duwe tata krama. Maka di saat Anda belajar di pesantren, ketika mau masuk tempat apa saja disunahkan untuk salam. Itu bagian ikhtiar kita. Siapa tahu kita masuk, ternyata kaki kita ngenai kepalanya setan. Siapa tahu kita melangkah ternyata nginjak setan. Tapi karena kita sudah kulon nuwun dan nuwun sewu, maka di situ sangatlah tepat akan dimaafkan seandainya kita salah. Kesimpulannya ada karena kita tidak tahu, maka kita diwajibkan untuk tetap ikhtiar sebagaimana doa-doa yang selalu kita baca. Covid yang ngono awake dhewe ya ora ro. Virus iki melayune nang ndi gak ro. Tapi faktanya ada, buktinya banyak yang terpapar. Maka sebagai wujud ikhtiar kita menerapkan sesuai dengan panduan yang ngerti tentang masalah virus, yaitu kita berusaha untuk menjalani 3M dan tidak lupa kita barengi dengan ikhtiar batin dengan namanya doa. Kadang orang salah paham, yang dianggap pakai masker itu supaya terhindar dari virus, itu menurut saya salah. Justru orang pakai masker itu bukan supaya terhindar dari virus saja tidak, tapi juga terhindar untuk menyampaikan, mentransformasikan virus kepada yang lain. Siapa tahu diri kita yang ada virusnya, sementara orang lain yang tidak ada virusnya. Podo gak ngerti nih, sama-sama tidak tahu, maka kita ikuti aturan dan kita berusaha dengan doa. Insya Allah seperti itu menurut pandangan saya. Mani misteri kalau saya mengartikan masalah virus ini, ya kita gampang aja lah. Ya kayaknya kita meyakini
adanya setan, tapi kan kita tidak tahu setan sekarang di mana. Berarti kita tetap harus menjaga supaya diselamatkan dari godaan setan. Kita menjalani protokoler dengan harapan supaya dijauhkan dari virus. Nah, inilah sudut pandang keterkaitan di dalam masalah kita memahami masalah masyarakat kita udah capek dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya capek ya, sektor apa saja semuanya capek. Maka kalau semuanya ini udah capek dan ternyata imbasnya kepada semua sektor-sektor yang ada, sebenarnya kita harus punya iktikat secara bersama apa, berani untuk menjalankan aturan dan kita tuangkan dalam doa-doa dengan harapan biar kita bisa cepat pulih dalam berbuat sebagaimana sebelum terjadinya virus. Karena dampaknya luar biasa, kita hanya bisa memohon gitu aja ya. Karena bagaimanapun dampaknya luar biasa ini ke sektor ini dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu ya pandangan pribadi saya tentang masalah virus corona itu ono karo gae. Anggaplah kayak kita meyakini setan gitu aja. Kita yakin setan ada karena kita bukan saudaranya setan, akhirnya kita nggak ngerti setan sekarang di mana. Virus itu ada karena kita tidak ingin didekati virus, makanya kita berusaha dengan menjalankan ikhtiar secara protokoler dan dilalui juga dengan namanya doa. Sudah, yang kedua berkaitan dengan masalah demo, aslinya demo itu bagian dari musyawarah ya, menyalurkan aspirasi. Dalam sudut pandang Islam bolehkah? Boleh. Namanya menyalurkan aspirasi dalam rangka untuk urun rembuk memberikan arahan kebenaran. Contohnya demo dari pekerja kepada perusahaan, demo dari masyarakat kepada pemerintah. Bolehkah menurut Islam? Boleh. Sing gak boleh itu menyalurkan aspirasi tambah menjadikan kerusakan, kefatalan pihak yang lain, ini yang nggak diperbolehkan. Kan tadi saya mengatakan di dalam kajian kita disuruh untuk bermusyawarah, kita disuruh untuk menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai hasil dari musyawarah kita, aspirasi kita merugikan bahkan mencelakakan kepada yang lain. Maka secara hukum orang demo hukumnya boleh, sehingga oleh ngerusak fasilitas umum apalagi fasilitas pribadinya orang lain. Itu pengertian secara umum dari masalah demo. Sama dengan sekarang ini. Kadang ada sebuah kelompok ya, kelompok kecil yang sampai kepingin menyampaikan aspirasinya, tapi aspirasinya ini dipertimbangkan tidak bermanfaat untuk umum, tapi hanya kembali kepada kelompoknya sendiri. Yang seperti ini menurut Islam bagaimana? Ya harus di-cut, nggak diperbolehkan. Karena pemerintah itu kan punya panduan sesuai dengan kaidah usul fiqh, tasarruful imam lirra'iyah unita bil maslahah. Kebijakan imam itu harus bisa diterima dan dirasakan baik oleh semua pihak, bukan oleh sebuah golongan. Kesimpulan, demo silakan, karena itu demo itu bagian daripada menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi itu juga bagian daripada musyawarah, tapi ada catatan, jangan sampai merugikan bahkan mencelakakan kepada yang lain. Mungkin itu sedikit yang bisa saya paparkan tentang masalah kejadian yang sekarang ini masih terjadi, yaitu COVID dan masalah demo yang sekarang ini sudah mulai banyak yang liar, tidak sesuai dengan plafon demo yang sebenarnya yang telah digariskan dalam tuntunan ajaran Islam. Demo bagian dari musyawarah. Musyawarah dalam rangka mencari format yang lebih baik, yang lebih benar. Bukan demo, bukan musyawarah untuk menarik atau mengedepankan hak pribadi dengan tidak memperhatikan yang lain. Itulah kiranya gambaran tentang masalah apa yang menjadi pertanyaan dari Anda semua. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi.
Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita lalui bersama acara pengajian pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di acara Ngausara Ustadz pada kesempatan selanjutnya. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.